Kisah ini dimulai dari sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tempat di mana mitos dan legenda tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Di desa itu, hiduplah seorang pria bernama Suryo, yang dulunya adalah saudagar kaya raya. Namun, nasib berkata lain. Usahanya bangkrut, hartanya ludes, dan ia terlilit utang yang tak terbayangkan besarnya. Setiap hari, penagih utang datang silih berganti, mempermalukannya di depan seluruh desa. Suryo merasa putus asa, harga dirinya hancur lebur. Di tengah keputusasaan ia mendengar bisik-bisik tetangga tentang pesugihan kandang bubrah, sebuah ritual kuno yang konon bisa mendatangkan kekayaan instan. Syaratnya berat, membangun atau merenovasi rumah secara terus-menerus tanpa boleh berhenti. Jika berhenti, malapetaka akan datang. Terdorong oleh rasa putus asa dan keinginan untuk mengembalikan kejayaannya, Suryo nekat mencari juru kunci pesugihan itu, seorang kakek tua misterius yang tinggal di kedalaman hutan. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, Suryo akhirnya bertemu dengan Mbah Rejo, sang juru kunci. Dengan mata yang tajam seolah menembus jiwa, Mbah Rejo mendengarkan keluh kesah Suryo. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Rejo menyetujui permintaan Suryo, namun dengan satu peringatan keras, ingat, Lei, jalan pintas selalu punya tikungan tajam. Sekali kamu masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Suryo, yang pikirannya sudah dibutakan oleh angan-angan kekayaan, mengangguk mantap, mengabaikan firasat buruk yang sempat melintas di benaknya. Mbah Rejo kemudian memberikan sebuah kendi kecil dari tanah liat dan selembar kain mori. Ia menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Suryo harus memulai pembangunan di bagian belakang rumahnya tepat pada malam Jumat Kliwon. Kendi itu harus ditanam di pondasi pertama, dan setiap hari, ia harus bekerja tanpa henti. Ajaibnya, setelah ritual dimulai, keajaiban pun terjadi. Uang mulai datang dari sumber yang tidak terduga. Proyek-proyek kecil yang dulu macet tiba-tiba lancar. Pelanggan lama kembali datang, bahkan ada investor asing yang entah dari mana menawarinya modal besar. Rumah Suryo yang sederhana perlahan berubah menjadi megah. Setiap hari, suara palu dan gergaji tak pernah berhenti. Para pekerja bangunan datang dan pergi, dibayar dengan upah yang sangat tinggi. Suryo kembali menjadi orang terpandang. Ia bisa melunasi semua utangnya, membeli sawah, mobil mewah, dan hidup bergelimang harta. Istrinya, Ratmi, dan putri tunggalnya, Sekar, kini bisa menikmati hidup yang nyaman. Namun, di balik kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar. Suryo menjadi pribadi yang berbeda. Ia menjadi pemarah, gampang curiga, dan tidak pernah tenang. Setiap malam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Selalu dihantui mimpi buruk tentang sosok-sosok hitam yang bekerja di rumahnya, membangun istana megahnya dengan tawa yang mengerikan. Ia juga sering melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumahnya yang luas. Rumah itu terasa dingin dan hampa, meski selalu ramai oleh aktivitas para pekerja. Ratmi, sang istri, mulai merasakan keanehan pada suaminya dan suasana rumah mereka. Ia mencoba bertanya, namun Suryo selalu mengelak dan marah. Puncak keanehan terjadi saat rumah itu hampir selesai. Seorang pekerja bangunan tiba-tiba jatuh dari atap dan meninggal seketika. Anehnya, tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya, dan wajahnya pucat pasi seolah seluruh energinya telah dihisap. Kejadian itu membuat para pekerja lain ketakutan dan memilih untuk berhenti. Suryo panik. Ia tahu, menurut perjanjian, pembangunan tidak boleh berhenti. Dengan putus asa, ia kembali menemui Mbah Rejo. Kali ini, wajah Mbah Rejo terlihat lebih dingin. Sudah kubilang, tidak ada jalan kembali, katanya. Makhluk yang membantumu kini lapar. Mereka sudah mengambil satu nyawa, tapi itu tidak cukup. Mereka menuntut imbalan yang lebih besar, sebuah persembahan yang paling murni, sebagai penutup perjanjian. Jantung Suryo serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Rejo menatapnya tajam. Mereka menginginkan bunga desa yang paling wangi, seorang gadis yang masih suci. Mereka menginginkan putrimu, Sekar. Dunia Suryo seakan runtuh. Harta yang ia kejar mati-matian kini meminta nyawa putri yang paling ia sayangi. Ia meraung, memohon agar ada cara lain, namun Mbah Rejo hanya menggeleng. Pilihannya ada padamu. Serahkan putrimu, dan kekayaanmu akan abadi. Jika tidak, bukan hanya hartamu yang akan lenyap, tapi seluruh keluargamu akan binasa dalam penderitaan. Suryo pulang dengan jiwa yang hancur. Ia menatap wajah Sekar, putrinya yang lugu dan ceria, yang sedang menyiraminya teh.
Bagaimana mungkin ia mengorbankan malaikat kecilnya ini demi harta duniawi? Tapi di sisi lain, bayangan kemiskinan dan penderitaan yang akan menimpa seluruh keluarganya jika ia menolak, terus menghantuinya. Selama berhari-hari, Suryo berada dalam dilema yang menyiksa. Ia menjadi linglung, sering berbicara sendiri, dan menjauhi keluarganya. Ratmi, yang tidak tahan lagi melihat kondisi suami dan suasana rumah yang semakin mencekam, akhirnya mendesak Suryo untuk bercerita. Dengan tangisan pilu, Suryo menceritakan semua perbuatannya, dari awal ia menemui Mbak Rejo hingga tuntutan terakhir yang mengerikan. Ratmi jatuh terduduk, lemas. Ia tidak menyangka kemewahan yang mereka nikmati berasal dari perjanjian gelap yang kini mengancam nyawa putri mereka satu-satunya. Di tengah keputusasaan itu, Ratmi teringat pada Kiai Idris, seorang ulama bijaksana yang tinggal di desa seberang. Tanpa sepengetahuan Suryo, Ratmi membawa Sekar menemuinya. Setelah mendengar seluruh cerita, Kiai Idris menghela napas panjang. "Ibu, jalan yang ditempuh suamimu adalah jalan kegelapan. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan kembali ke jalan cahaya, dengan iman dan kepasrahan total kepada Yang Maha Kuasa." Kiai Idris kemudian mengajarkan Ratmi dan Sekar amalan-amalan, doa, dan zikir untuk membentengi diri. Ia juga meminta mereka untuk memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Malam penentuan pun tiba. Suryo, yang sudah diambang kegilaan, dibujuk oleh makhluk gaib dalam benaknya untuk menyerahkan Sekar. Namun, saat ia mendekati kamar putrinya, ia mendengar suara merdu Sekar yang sedang mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara itu seolah menjadi perisai tak kasat mata yang membuat Suryo tidak bisa melangkah lebih jauh. Hatinya yang gelap tiba-tiba merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Di saat yang bersamaan, rumah megah itu bergetar hebat. Dinding-dinding retak, atap runtuh, dan perabotan mewah hancur berkeping-keping. Suara jeritan dan tawa mengerikan terdengar dari segala penjuru, seolah para makhluk gaib itu marah karena gagal mendapatkan persembahan mereka. Suryo, Ratmi, dan Sekar berpelukan di tengah ruangan, terus berdoa dan berzikir di bawah bimbingan Kiai Idris yang datang bersama beberapa santrinya. Mereka pasrah pada kehendak Tuhan. Ketika fajar menyingsing, rumah megah itu telah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan pondasi awal tempat kendi pesugihan itu ditanam. Suryo dan keluarganya selamat, tanpa luka sedikit pun. Mereka kehilangan seluruh harta mereka, namun mereka mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, keutuhan keluarga dan kedamaian hati. Suryo bersujud syukur, menangis dan memohon ampun atas kesesatannya. Ia sadar, tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan senyuman dan keselamatan orang-orang yang ia cintai. Kisah ini menjadi pelajaran abadi di desa itu, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan iman dan kebersamaan keluarga yang dilandasi ketakwaan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.